Halo semuanya. Halo semuanya, Jumpa lagi di Siniar Bahasa. Bahasa. Lu sengaja ngomong setelah gua apa? Lu gimana sih? Apa delay sih video kita sebenarnya, Bang? Videonya kayaknya delay. Sengaja aku bareng-barengin. Aduh. Ya, apa kata Om Editor aja ya? Iya, apa kata Om Dito? Pokoknya tolong Om Dito nanti kalau bisa disamain. Ini malu ini kagak sama-sama terus. Akhirnya kita berdua lagi, Bray. Akhirnya kita dua lagi. Udah lama Ya, nggak setelah berdua kita. kemarin ada tamu ya. Kita selalu ngundang tamu. Kali ini kita berdua lagi. Dan kampretnya Heeh. minggu lalu Heeh. kita itu ketemuan di Surabaya, teman-teman. Nih, ntar Kita ketemu ada Surabaya. fotonya nih. Ada Kita fotonya ketemu nih. Surabaya. Ada fotonya nih. Kita lagi ketemuan di Surabaya Dan untuk kegiatan temu penerjemah Jatim, ya nggak? Kita PPJ, ngobrol Bang. banyak, kita makan bareng, kita ngobrol banyak. Bahkan di kau balik ke Jakarta pun aku masih sempat temenin kita ngopi-ngopi bentar di bandara ya, Bray. Betul, Bray. Dan Tapi gue tidak dikasih ada oleh-oleh waktu banyak untuk banget, Bray. nge-vlog, Bray. Iya, Bray. Karena beneran kalau gue ke Surabaya itu Agak canggung kali ya, Bray ya? Agak aneh gitu ya. Dan yang ngobrol tuh banyak, Bray. Pokoknya kalau gue ke Surabaya, jam segini ngobrol. Ya, banyak. Jam segini ngobrol. Ya. Banyak banget yang ngobrol, Bray. Banyak ngobrolnya. Ngobrol di tempat es krim, Gang Radi, Ya. ngobrol di Ya. mana gitu. Ya kan, Tamunya oleh-oleh banyak gua kan ya. nggak bisa di sini. Kita tamunya banyak. Tapi enggak alasan. Tahun lalu atau 2 tahun lalu ya kayak. Aku ke rumah lu, Ya. Bray. Udah siap kamera nih. Ya, habis ini. Akhirnya jalan. Nggak jadi juga. Terus aku ke Depok Nggak, kita lagi. punya orang, Nggak ke Bray. rumahmu, tapi kita ketemu tuh. Yang di Soma itu. Iya, bener. Yang di rumah makan apa itu. Ya, Soma itulah di Depok itu tuh. kita coba nyalain tapi berisik pinggir jalan. Ya. Kita coba nyalain. Emang kayaknya kita cocoknya ini jarak jauh kayak gini deh. Kacau. Tapi coba, Bray. Pecah telur sekali. Iya. Emang harus gini kali ya modelnya. Sekali udah dapet itu, ya kan? Sekali udah dapet, enak. Kebiasaan. Nah, kali ini kita mau bahas tema yang udah dari 2 bulan kemarin kali, Bray. Iya, Bray. 2 bulan kemarin mau dibahas tapi baru ketemu. Tamu. Banyak tamu, terus akhir tahun juga biasa kan. Betul. Ngurus laporan di kantor, ya kan? Nah, teman-teman, kita mau bilang COVID apa, tapi udahlah ya. Iya, udah. Jalanin aja lah. Iya, Omikron apa jalanin aja. Yang penting sekarang ini udah dibahas nih. Jadi teman-teman, kita akan membahas tentang menjadi ketua dalam organisasi profesi. Nah, berat nih, judulnya berat nih, Bray. Betul. Menjadi ketua. Apa nih, Bang? Jadi ketua di organisasi. Dan ketua di apa organisasi pentingnya berorganisasi? Iya, nanti semuanya itulah kita rangkum lah di situ. Nah, sebagaimana teman-teman tahu atau mungkin yang belum tahu ya, Mas Sony itu adalah ketua Ikatan Asosiasi Penyedia Jasa Bahasa. Panjang banget sih, Bray. Gue cuma hafal singkat aja, Bray. Apa, Bray, formalnya Ikatan Pengusaha Agensi. Lu nambahin, Bray, gak ada agensinya. Ada agensi jasa bahasa. Ada. Oke, Ikatan Pengusaha Agensi Jasa Bahasa. Oke, singkatannya IKASA ya. Kalau Mas Dewa sendiri, Dewa ini adalah ketua organisasi himpunan penerjemah tertua terlama di Indonesia.
Mas Yang Dewa adalah kebetulan hari ini ketua. berulang tahun ya, Bray? Yang kebetulan hari ini berulang tahun. Hari ini di mana kita merekam ini Betul. podcast atau ini YouTube ya. Jadi Mas Dewa adalah ketua Himpunan Penerjemah Indonesia di provinsi Bray, Jawa Timur. Ya, Komda Jatim lebih tepatnya. Komda Jatim. Di mana tanggal 5 Februari ini berulang tahun. Ya, HPI Pusat berulang tahun ke 48. Tua juga, Bray, asosiasinya, Bray. Tua sekali. 48 tahun. Mantap sekali. Nah, Bray, mungkin sebelum ke ketua nih, Bray. Ya. Nah, organisasi itu apa pentingnya, Bray, buat profesi penerjemah atau juru bahasa, Bray? Mantap. Organisasi itu pentingnya apa? Kalau dari aku sendiri, Bray, sebagai orang yang tinggal di again ya, lagi-lagi memang kalau kita berbicara penerjemah, teman-teman, harus ada dikotomi antara ibu kota dan di luar ibu kota gitu. Baik itu ibu kota negara ataupun ibu kota provinsi. Betul. Itu ngefek, Bray. Itu ngefek banget, ya kan? Itu ntar lu baru kerasa deh, Bray. Kalau beneran ibu kota pindah ke tempat yang digadang-gadang gitu, Bray. Lu jadi anak daerah, Bray. Sama level lu sama gua, anak daerah. Nah, sebagai apa ya? Sebagai aku sendiri, Bray. Aku dulu tinggal di Surabaya. Ibu kota provinsi Jawa Timur lah. Kemudian pindah kan, minggir ke Sidoarjo. Nah, dari situ saja, Bray, itu kerasa akses ke teman-teman, akses ke pekerjaan itu memang terdampak, Bray. Memang terdampak, ya kan. Apalagi kalau kita kerja solo, misalkan kita cari-cari klien sendiri, kita cari-cari informasi sendiri, itu memang akan terasa sangat berat sekali. Nah, adanya asosiasi ini, Bray, itu sangat-sangat membantu sekali untuk kita, terutama dalam mencari pekerjaan, karena nanti dalam organisasi itu kan selalu ada informasi tuh, Bray, berbagi. Ada job ini nih, ada job itu pasti sudah pasti dibagi. Dan kedua adalah untuk pengembangan diri, Bray, baik untuk mencari pelatihan untuk yang membutuhkan pelatihan atau nah ini nanti kaitannya dengan kita, Bray. Mereka-mereka yang ingin berbagi, yang ingin memberikan pelatihan. Nah, itu dari perspektif aku, Bray. Orang yang ya boleh dibilang jauh dari epicenter segala kegiatan katakanlah penjuru bahasaan lah. Kita ngomong penjuru bahasaan nih. Karena kalau penerjemahan kan orang bisa dimanapun kan gitu. Tapi kalau penjuru bahasaan, lu harus akui, Bray. Sebelum pandemi, ya kan, posisi itu sangat menentukan, ya enggak? Yang tinggal di Surabaya versus tinggal di Jakarta, volume jobnya pasti berbeda. Itu kan aku alami sendiri. Setelah pandemi agak sedikit berbeda ceritanya. Nah, itu dari perspektifku, Bray. Dulu mengapa aku bergabung ke HPI seperti itu. Yang sebenarnya itu juga terbukti juga karena di situ juga pada akhirnya aku ketemu sama kamu kan, Bray. Di situ juga kita berjumpa kan dari asosiasi itu. Betul. Nah, ini dari aku, Bray. Untuk Dikau, Bray, ngapain bergabung organisasi? Situasinya agak beda nih. Aku dulu gabung organisasi, statusnya masih penerjemah tunggal. Belum punya main kata. Nah, Dikau bergabung organisasi kan pasti sudah punya Katagonia kan, Bray? Iya, jadi gini, Bray. Gua itu memang dulu sebelum punya Katagonia, itu gua adalah penerjemah in-house. Ya, jadi beda lagi nih ceritanya nih. Gue tuh penerjemah in-house di perusahaan konsultan lah, di McKinsey kalau kawan-kawan ada di McKinsey. Nah, di in-house ini kemudian gue kan taunya itu hanya lingkup McKinsey, Bray. Ya. Lingkup perusahaan in-house. Gua relatif Dikau nggak tahu rasanya cari job ya, Bray. Karena kan udah pekerjaan dari kantor kan. Betul, hari ini ada job apa, gue jalanin, ya kan. Selesai jam kerja, gue pulang. Gitu. Besok job apa lagi, gitu kan. Ya. Pas gue keluar, pas gue jadi freelance full time, dan gue punya agency, itu mereka nggak tahu cara menjual diri. Karena kalau di kantoran itu, menjual diri maksudnya jual jasa gitu ya. Jual jasa ya, teman-teman. Kalau di kantor kan di belakang, ya kan. Kalau bisa agak ke belakang gue kerjanya. Karena biar nggak kelihatan, ya kan. Nah, tapi inilah enaknya organisasi, Bray. Gua tidak perlu
tahu caranya gimana yang paling bagus, tinggal nyontoh, ya kan. Dan gue ketemu orang-orang yang mau berbagi, itu kedua. Dan gue ketemu orang-orang yang setipe sama gue. Setipenya itu dalam hal di level mana kita sekarang berada ya gitu maksudnya. Oh, gue di level awal nih. Gue ketemu orang-orang yang levelnya sama kayak gue, in-house juga, dari pengalaman yang sama gitu. Nah, terus kita bisa jadi teman bareng gitu, teman berkembang bareng kayak gue ketemu banyak orang yang benar-benar bantu gue untuk gedein bisnis, untuk menjadi berpengalaman sampai sekarang gitu. Nah, hanya ketemu di organisasi. Tapi kalau lu bilang organisasi itu tempat cari duit karena jobnya ada di situ, itu sayang. Sayang banget karena lu akan dapat sesuatu yang lebih dari job di situ. Job itu dapatnya itu dari Hmm. job itu dapatnya dari ketika lu doing good, terus klien ingat lu, dia mau pakai lagi gitu kan. Ya, Nah, ya. ya tapi yang the one yang give you the first break itu kadang lu ketemu di organisasi. Sering kali lu ketemu Hmm. di organisasi malah. Ya, ya, benar. Gue ketemu Dewa misalnya, Dewa kan harus percaya gue dulu untuk bekerja sama gitu kan. Ya, ya, Nah, benar. bagaimana ketika gue bilang, Dewa, lu ada kerjaan mau nggak? Kan gue belum kasih fee ke Dewa atau ke Ya. siapapun gitu kan. Emang Dewa, nih si Sony orang mana emang bener dia ada kan kayak gitu kan. Nah, di organisasi lah nih kita ketemu, oh memang dia orang organisasi, dia Ya, terdaftar. semacam Ya kan? ada Itu dia. yang mengamankan gitu ya, Bray ya. Betul, Semacam betul. ada, kalau kita satu organisasi minimal ada kesamaan gitu lah ya. Betul, setidaknya dia serius di profesi ini gitu karena masuk Iya, organisasinya. Itu ya, yang ya, benar-benar. membedakan orang yang benar-benar apa namanya mau serius, mau besarkan dirinya dulu gitu kan, besarkan keahlian dia gitu maksudnya, keahlian dia, pengalaman dia. Itu orangnya pasti berorganisasi karena organisasi tempat belajar, tempat berkembang, tempat ketemu teman yang mau berkembang bareng. Gue tuh banyak banget orang di organisasi yang baik-baik yang gue kenal sampai sekarang. Ada lu pastinya kan, ada siapa yang kita sebut yang kita jadiin bintang tamu, Mas Ya, Taspan, ya kan, Mbak ya Rika, benar-benar. kan? Mbak Mbak Weni, Weni, Mbak tuh Vina, siapa lagi, banyak. Mbak Vina, Mbak ya Amel tuh nanti lah kita Mbak Amel ya, minta lagi. masih dinanti ya Mbak Mel. Bosnya Indospeak ini masih kita nantikan. Ya Bray, jadi memang itulah teman-teman. Apapun latar belakang teman-teman, baik itu teman-teman bekerja in-house di organisasi, entah itu LSM, lembaga donor, atau bahkan ketika teman-teman bekerja di agensi bahasa sekalipun, yang sudah jelas-jelas teman-teman tidak perlu bingung-bingung mencari besok jobnya apa seperti itu, atau terutama ya untuk teman-teman yang benar-benar single fighter, pejuang solo nih, ya kan, freelancer, bergabung di dalam organisasi itu memang benar yang dibilang sama Bang Sony tadi, artinya ya, memang pekerjaan akan ada di situ, tetapi kalau kita fokus ke hal yang lebih baik, yaitu pengembangan diri, kita berfokus ke jejaring yang baik, bertemu dengan orang yang baik, dan istilahnya mendisplay gitu ya kasarnya, memasarkan diri kita, menjajakan diri kita, pedaling diri kita dengan baik. Nah dari situlah awal dari karir kita berkembang. Aku tanya Braik, belum tentu terlihat jelek, pasti dihujat, minimal di grup yang gak ada kita di dalam. Ngapain coba? Apa yang kita cari, Bray? Apa? Dari lu dulu, Bray. Atau mungkin ceritakan juga, Bray, awalnya gimana sampai jadi ketua IKASA tuh, Bray? Iya, jadi memang dahulu apa namanya? Aduh, banyak banget yang perlu gue amini itu, Bray, tadi pernyataan lu. Coba nanti biar kita Iya. Bener ya? Padahal belum juga setahun ya udah kerasa ya. Ya tapi enggak, nih gue ceritain dulu IKASA. IKASA itu baru terbentuk. Nih yang membidani itu tentu saja salah satunya gue Mas Dewa, Mbak Weni, Mas Reza dari Indoscript, Mbak Weni dari Aksani Sari, Mbak Amel dari Indospeak, ya kan. Terus ada Mbak Iva, ya kan, Mbak Iva dari jurisdiksi. Terus sebenarnya Mbak Yati bantuin ya, halo Mbak Yati kalau dengerin. Ya kan, Bray? Dari Hasta. Dari Hasta, terus Hasta Translation. Dari Hasta Translation. Nah, apa namanya? Semua orang-orang ini tuh pemilik agensi, Bray. Apa namanya? Sekarang ini kan kita punya himpunan penerjemah Indonesia, ya kan. Lu anggota, gue anggota, ya kan. Terus kita ada beberapa organisasi lain, gitu. Nah, ketika ada diskusi, gitu kan, kita melihat nih suara agensi ini belum terwakili, gitu. Nah,
Padahal kita ingin sekali memberikan kontribusi gitu kan. Agensi ini kan apa namanya, badan asosiasi itu yang memiliki bisnis gitu kan. Kita kan menjadi anggota HPI pasti mendapatkan sisi profesionalitasnya gitu kan. Kita anggota HPI, kita adalah penerjemah yang terdaftar gitu kan, juru bahasa yang terdaftar gitu kan. Nah, terus apakah profesionalitas kita itu match dengan apa yang dibutuhkan oleh dunia industri, klien di luar sana? Nah, sebenarnya jawabannya itu kan ada di agensi, ya kan? Mereka kan literally mencari orang untuk mengerjakan jobnya yang mereka terima gitu kan. Dan agensi pun melakukan banyak training gitu kan. Nah, dan suaranya itu belum terwakilkan gitu. Dan banyak sekali orang yang mikir bahwa agensi itu, oh di belakang agensi gontong-gontongan berantem gitu kan. Oh Ya, pokoknya pasti kalau banyak yang kayak agensi gitu ya, rebutan klien gitu. rebutan klien, padahal nggak gitu. Agensi tuh, gue sama Dewa sama-sama punya agensi gitu kan. Mhm. Itu nggak baik-baik aja gitu. Jangankan Dewa deh, Dewa kan Surabaya, gue Jakarta, ntar orang mikirnya, wah Dewa kan Surabaya. Iya Banyak ya, lah, gue yang kenal banyak sesama di orang gitu. Jakarta pun ya. Iya, Mbak Rika di Jakarta, Mbak Weni di Jakarta, ya kan, Amel di Jakarta. Nah, jadi sebenarnya ini kalau kita bayangin kalau agensi itu punya satu suara gitu, lalu kita suarakan itu ke pengambil keputusan gitu, kan setidaknya didengar dulu, ya kan? Banyak hal yang bisa kita lakukan baik karena kita punya banyak insight. Kita punya insight apa yang klien butuhkan gitu kan. Literally apa yang klien minta ke kita itu yang dibutuhkan orang yang memberikan uang untuk membayar profesi kita. Iya kan? Dan in this vouch gitu, we actually deal with the client every day gitu kan. Terus we literally have the job gitu, ya kan agency gitu. Dan kita juga bisa membuat standar gitu. Misalnya Mas Dewa sama gue sepakat, oke, kita sepakat bahwa yang kita terima jobnya adalah dengan spesifikasi segini, ini gitu. Atau talent yang kita terima, interpreter talent yang kita terima dengan spesifikasi ini gitu. All of a sudden, as a whole gitu, industri lebih baik gitu. Iya kan? Itu tujuan besarnya gitu, tujuan besarnya. Itulah kenapa kita ketemu dan benar lah kalau bikin agensi ini semua yang jadi pengurus itu keluar duit dan waktu. Waktu pertama Bray, waktu Waktu Bang itu dan terutama. waktu dan semua orang yang di sini yang Pemikiran ya dikatakan Bra ya. pemikiran, Pemikiran tuh betul. yang paling mahal yang mungkin orang nggak lihat. Kita Betul. mikirin mesti gimana. Betul, Bray. Dan semua orang di IKASA ini gue senangnya adalah leader, Bray. Udah otomatis leader semua. Ya kan? Jadi bayangin coba kita berkumpul kalau lagi ngobrol tuh ketemunya sama leader semua gitu kan. Business owner semua. Pemikirannya udah nggak kayak misalnya, wah ini job gua nih, jangan diambil gitu. Pemikiran tuh Ya, udah ya, ya. udah kayak investasi di sini gitu. Investasi apa nih? Training kah? Atau diskusi kah dengan kelompok industri gitu. Kelompok industri lah misalnya asosiasi pariwisata. Udah ngobrol udah begitu, Bro. Oh, kita ngobrol sama asosiasi notaris misalnya. Nah, udah kayak gitu. Emang gara-gara COVID naik lagi nih, banyak agenda, bahkan agenda launching juga harus agak tertunda nih. Tapi yang penting kita sehat dulu, ya kan. Aman dulu, mudah-mudahan segera melandai. Kita akan hadir dengan beberapa acara untuk lebih memperkenalkan IKASA gitu. Nah, Mantap. sekarang lu, Bray. Lu kan Belum. Belum, Bray. Itu sepertinya indah dan menarik ya. iya, iya, iya. Tapi belum menjawab pertanyaan utama gua, Bray. Kenapa lu mau jadi ketuanya? Itu pertanyaan utamanya, Bray. Itu. Baik, yang gini, apa namanya, untuk jadi ketua para pemilik bisnis itu berat banget, Bray. Bebannya berat banget, iya kan? Beda dong kalau lu misalnya, apa namanya, ngobrol sama orang under your team gitu kan. Ya, ya. Literally your team gitu kan. Nah, ini kan semua pemilik bisnis, leader, Bray. They have literal pertama they have business, ya kan? They have their own business. They have a way that works for them gitu kan. Bisnisnya Dewa caranya begini gitu. Bisnis Sony Ya. cara begini dan dua-duanya berhasil gitu. Walaupun tidak sama gitu kan. Ya. Nah, bisnisnya yang lain juga berhasil. Nah, lalu pertama gue orang paling nggak bisa lah jadi ketua di situ sebenarnya ya kan. Tapi apa namanya? Gue lihat setidaknya semua orang yang mendirikan IKASA ini tuh visinya udah sama. Orangnya baik gitu. Orang-orang keserupan, orang-orang baik di industri ini gitu. Jadi sayang kalau misalnya apa namanya
tidak segera diluncurkan, dibuat gitu. Ya, Nah, hanya karena sibuk siapa yang mau dijorokin jadi ketua iya, aja. betul. Tapi emang nih gue masih fantasi lah ini. Jadi gue Iyalah banyak sama banget lah, Bray. kawan-kawan Sama. semua. Sama. Nah, tapi kalau misalnya apa namanya, setidaknya ada program jalan gitu kan. Ketika di bawah kepemimpinan gue dan teman-teman gitu kan. Itu kan setidaknya itu set a standard buat pertama buat para agensi lain bahwa kalau kita berada di satu wadah, suara kita akan bisa lebih terdengar gitu kan. Semoga nanti dilihat oleh agensi lain dan bergabung gitu kan. Dan kedua ke eh, pengambil keputusan, pembuat kebijakan misalnya, pemerintah misalnya. Oh, ada loh. Ada nih, bisnisnya ada gitu. Sekarang kan pemerintah lihatnya scattered around professional individual gitu kan. Orang yang punya banyak job kadang dikasih ke temannya gitu kan. Jadi gitu. Tapi kalau we literally bilang nih ada asosiasinya, pengusaha, semua industri ada asosiasi pengusahanya. Sebutin, apa namanya? Apa real estate, ya kan? Metal, Akuntan. petani, akuntan, semuanya. Nah, kalau kita nggak ada, kalau kita mau besar, kita ikutin mereka juga gitu. Karena industrinya besar itu kalau pengusahanya bersatu gitu. Nah, jadi gue pengen setidaknya ini jalan gitu kan. Ada program dan apa namanya kita bisa memberikan keterwakilan suara lah di pembuat kebijakan. Ini jalannya masih tertatih-tatih gitu maksud gue. Tapi teman-teman di sini, gue senang karena teman-temannya baik semua, gitu. Ya kan. Dan kalau gue ketuanya, setidaknya enak, Bray. Gue ngobrol sama orang-orang yang emang leader semua. Nggak kayak lagi kerja kelompok di SMA gitu rasanya. Siapa ketua Iya, kelompoknya? yang ketuanya yang itu sendiri, yang paling sengsara sendiri. Benar. Iya, Bray. Jadi semoga lah ini jadi setidaknya ini udah jadi titik awal. Ya kan, setelah gue pasti akan lebih baik lagi. Sekarang pertanyaan yang sama nih, Bray. Maksud gue tapi perspektifnya berbeda nih, Bray. Pertama, kenapa lu jadi ketua dan lu kan melewati pemilihan, Bray. Nah, betul. Itu menarik Ada tuh, Bray. perbedaannya. Nah, ceritain, Bray, dan apa namanya sih, in a nutshell Mekanismenya gitu soal seperti kan. apa ya? Iya, betul. Ya, jadi berbeda dengan Mas Sony, di mana Mas Sony adalah ketua pertama dari IKASA yang dipilih oleh sebenarnya Dewan Anggota ya, dipilih oleh Dewan Anggota. Aku adalah ketua ketiga dari HPI Komda Jatim. Ketua ketiga dari HPI Komda Jatim. Dan pada saat itu pemilihannya pun itu ada 2 orang. Ada 2 calon. Ada 2 kandidat, betul. Ya. Jadi pertanyaannya ditarik lebih mundur lagi, yaitu kok mau dicalonkan seperti itu? Kok mau dicalonkan? Larinya harus sejauh itu, Bray. Mulai dari dicalonkan itu. Dicalonkan aja kok mau gitu kan. Nah, jadi kenapa di tahap dicalonkan aja kok aku mau? Aku sih percaya dengan perkataan Anies Baswedan yang aku lupa pada saat itu dia ngomong pada kapasitasnya sebagai menteri atau sebagai gubernur DKI Jakarta, aku lupa. Tapi beliau sempat menyampaikan bahwa orang-orang yang mau melakukan seperti ini, kerja-kerja sosial, yang mau berbuat untuk orang lain, intinya yang pengabdian lah apapun itu, adalah orang-orang yang sudah selesai dengan diri mereka sendiri. Itu, Bray. Benar-benar mantap tuh, Bray. Dan ketika aku ditawari itu, Bray, bukan ditawari ya, diminta mau nggak jadi kandidat, di situ aku merasa sebagai penerjemah, aku merasa sudah selesai, Bray. Artinya karir walaupun aku tidak di pusat ibu kota sana, karir oke lah. Ini bahkan sebelum pandemi ya, Bray, waktu itu ditawarinya sebelum pandemi. Di mana sebelum pandemi itu sebenarnya sebagai juru bahasa itu yang nggak segila pada saat pandemi ini atau pasca pandemi. Jadi
dalam tanda kutip nggak sekaya itu juga sebenarnya pada saat itu. Jadi agak deg-degan juga, artinya karena kita tahu sebagai ketua itu kita akan justru yang yang harus banyak berkorban seperti itu. Tapi main kata sudah ada. Main kata sudah ada waktu itu, ya, udah ada. Jadi ya secara pendapatan sudah cukup lah buat aku. Nah, aku merasa udah cukup nih sebagai penerjemah untuk dan juru bahasa untuk menerima dari organisasi. Nah, orang aku yakin kalau semua orang ya ketika mereka merasa cukup untuk dirinya sendiri, gantian mereka akan gantian nih. Aku mau juga memberikan untuk teman-teman yang lain, itu aja sih. Aku mau berbagi dengan teman-teman yang lain. Jadi misalkan bagaimana aku dulu ditolong oleh ya you name it lah, misalkan Pak Sugeng atau Mas Ari Furkon, orang-orang yang cukup cukup besar di Jawa Timur. Bahkan sebenarnya orang di Jakarta pun itu kan sering main ke Jawa Timur juga. Pada saat itu ketuanya masih Pak Hananto. Itu aku Pak juga Hananto, kenal. Pak Hananto itu juga merasa aku diayomi pada saat itu. Waktu itu Pak Indra Listio, ketua HP sekarang, masih menjadi wakil. Sekarang pun ketika Pak Indra menjadi ketua, aku juga masih merasa diayomi. Nah, ini gantian nih Bray. Ketika memang udah masanya pergantian ini, ya jadilah perubahan yang kamu inginkan, itu aja sih. Jadilah perubahan yang kamu inginkan. Jadi ketika ditawari, oke lah, kalau memang ini jalanku, ya udah ini memang jalanku untuk untuk berbagi kembali lah gitu. Sesederhana itu sih Bray, nggak ada pikiran yang lain-lain. Gitu. Dan ternyata ketika di pemilihan waktu itu kandidatnya 2, aku sama Mas Andris yang sebenarnya secara jauh lebih segalanya. Yang menang dari aku tuh cuma 1 lawan Mas Andris. 2 ding. Aku lebih ekstrovert. 2 aku lebih lucu. Udah itu doang. Lain dari itu semuanya ada di Mas Andris. Tapi ya namanya demokrasi, pilihan ya, orang cari itu ya, cari yang mungkin atau mungkin orang lain melihat ada sesuatu di aku ya. Jadi oke, aku kepilih, ya udah aku jalanin untuk 5 tahun ke depan. Jadi kalau diambil in a nutshell ya, gantian ingin berbagi. Dulu aku selalu menerima dari organisasi. Nah, sekarang aku jadi seperti ini, ya udah ayo gantian kasih ke organisasi. Setidaknya ada legacy lah. Aku yakin Diko juga pasti mikir gitu, Bray. Lo kan selalu bilang, Bray, naikkan industrinya ya kan? Naikkan industrinya, betul, naikkan industrinya. Ya kita nggak bisa kan, Bray, ngomong di luar sistem untuk harusnya gini, tapi kita ngomong dari jauh gini. Ya kalau mau jadi perubahan yang kita inginkan, ya jadilah perubahan itu, nyemplung gitu. Betul.